Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Orvin Adi Sanabista dan NIM 135523017. Di sini saya akan menjelaskan tentang interface dari program kami dan menjalankan demo untuk mencari resep-resep. Dari interface-nya di sini kami menampilkan seluruh elemen yang ada di dalam permainan Little Alchemy 2. Dan kami juga menggunakan pagination agar lebih mudah dinavigasi. Selain itu kita juga bisa melakukan search elemen, misalnya piknik. Ini dia akan keluar. Selain itu juga ada toggle untuk multiple recipe dan single recipe. Kalau multiple recipe dia akan uh, memberikan tampilan input maksimal resepenya. Kemudian di sini ada toggle algoritma BFS atau DFS. Bisa kita mulai dari BFS dulu, single recipe, kita mulai dari brick. Terlihat uh, program ini akan memberikan satu resepi brick, yaitu mud fire dan mud dari earth dan water. Sekarang kita coba multiple recipe 5 untuk explosion. Nah, di sini karena resep yang mungkin dari explosion hanya 3, maka program hanya akan mereturn 3 pohon. Sekarang untuk DFS, kita bisa mencoba elemen yang tinggi karena DFS ini sangat cepat daripada BFS. Misal piknik adalah elemen tier 15, kita DFS single recipe, dan ya langsung keluar. Hanya 663 simpul yang dikunjungi. Sekarang bisa kita coba untuk multiple recipe, misalnya 10. Ya, node yang dikunjungi 1095. Dan ada 10 pohon. Jadi emang DFS ini mengunjungi simpul yang jauh lebih sedikit daripada BFS, sehingga waktunya juga jauh lebih cepat. Sebenarnya sekian saja demo dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Joel Hotlan Hadisyaan dengan NIM 135232025. Kali ini akan menjelaskan tentang algoritma DFS yang kami pakai. Jadi di package DFS ini importnya seperti list, karena kita akan pakai stack, ada sync juga untuk weight groupnya. Kita buat global variabelnya. Untuk resep data ini akan menyimpan eh, hasil bacaan dari scraping web. Bacanya itu menggunakan fungsi retrieve JSON. Baca dari data receives complete to JSON dimasukkan ke variabel global itu. Dan ini juga ada fungsi tambahan pembantu, itu isi complete. Dia akan mengecek jika suatu resep itu sudah lengkap atau belum. Jadi eh, kasusnya ini jika elemen dasar di continue karena elemen dasar itu tidak punya pembawaan lagi. Tapi elemennya jika tidak punya komponen, tidak punya resep di sisi kanannya dari key dan value map ini, maka return false dan mengecek juga untuk setiap elemen itu kalau komponennya itu bukan elemen dasar, maka harus memiliki resep juga. Kalau melewati itu, maka berikan true. Selain itu, sebelum masuk ke search DFS pertama, kita punya fungsi pembantu lagi, namanya serialize receipt. Ini mengubah result yang peta resep yang berupa map string ke slash of string dia menjadi string. Kenapa? Ini untuk memudahkan pengecekan duplikasi resep. Dan kita masuk ke fungsi utamanya, search DFS, yang punya input itu elemen yang dicari berupa string dan max resep integer. Dan mengembalikan hasilnya, petanya, yaitu beberapa resep, kemudian ada durasi dan jumlah node yang dikunjungi. Oke, ini ada inisialisasi dulu. Ini untuk memastikan JSON filenya itu berisi resep-resep, peta resep yang hasil web scraping. Kemudian ada start time dimulai dari elemennya setelah dihapus spasinya. Kita cek
resep dasarnya dulu. Cek jika elemen yang dicari itu ada di resep data. Jika tidak ada, akan dikembalikan langsung nil. Tapi jika ada, maka kita akan buat variabelnya, variabel result sama mutexnya. Kita cek kalau elemen yang dicari itu berupa elemen dasar. Karena elemen dasar itu tidak punya pembangunnya, maka akan dikembalikan lagi dengan node yang dikunjunginya satu, yaitu node elemen itu sendiri. Di sini kita, seperti yang saya bilang, ada stacknya kita pakai beserta mutexnya untuk mengamankan akses dari beberapa coroutine. Ya. Selanjutnya, hmm, karena kita udah mengakses node elemennya, node-nya ditambah, kemudian kita cek untuk setiap resep. Untuk setiap resep, karena suatu itu dibangun dari dua elemen, maka node count-nya akan bertambah sebanyak dua setiap ulangan ini. Di sini kita akan melakukan pengecekan tier, apakah eh, dari komponen ini pembangunnya itu tiernya apakah lebih rendah daripada elemen yang dicari. Ini harus lebih rendah. Jika lebih rendah, maka akan dimasukkan ke stacknya. Urutannya terbalik seperti ini, supaya elemen pertama diproses duluan. Dan ini kita pakai interface untuk current state-nya. Oke, oke, kita buat juga channel done untuk menandakan proses sudah selesai, search DFS sudah selesai, dan resultnya dimasukkan juga ke chan map string ke slash of string. Dan inisialisasi workersnya sebanyak jumlah CPU-nya. Kita punya fungsi tambahan lagi, pembantu untuk menutup DAM dengan aman, untuk menambahkan mengurangi active worker, dan mendapatkan jumlah active worker. Kita pakai string receipts ini untuk membuat rutin hasilnya dengan bantuan serialized resep tadi untuk mengecek jika resepnya belum ada di hasil maka akan di append ke result. Oke, baru masuk ke eh, perulangan utamanya. Oke, perulangan utamanya kita akan eh, ada perulangan sebanyak 6 workers. 6 workers itu tadi sebanyak 17 CPU. Kan? Jadi di sini eh, kita memeriksa apakah pencariannya sudah selesai. Pertama dicek dulu pencarian selesai atau belum. Jika belum, lanjut. Memeriksa apakah stuck itu kosong. Kalau stucknya kosong berarti kita cek apakah workernya tidak aktif. Jika tidak aktif maka channelnya ditutup dan selesai. Kemudian lanjutkan loopnya. Jadi setelah itu kita tambahkan active worker dan ambil elemen yang mau dicari itu yang mana yang dari depan stack. Di depan stack, kemudian ekstrak peta resepnya yang saat ini, kartnya. Kemudian stack elemen yang perlu diproses, di extract state-nya. Kemudian jika stack kosong dan resepnya lengkap, maka salinan dibuat, kirim ke channel hasil, dan tandai workernya tidak aktif. Baru next elemen lagi. Diambil dari depan stack lagi. Ambil elemen berikutnya, terus eh, ambil resepnya. Untuk setiap resep, kita untuk setiap resep di elemen resep sini kita tambah node count-nya selalu 2 karena seperti yang sudah saya bilang tadi. Dan ini akan menampilkan log proses. Nah, ini jika perlu aja. Kita cek lagi jika dan, maka eh, dikurangi active workernya. Lalu kita akan mendapatkan tingkat-tingkat komponennya. Kita harus pastikan tingkat komponennya itu lebih rendah daripada komponennya yang dibangun itu. Jika sudah, baru dibikin salinan resep di sini. Stack baru juga dibikin dan tambahkan komponen yang bukan elemen dasar
dan belum ada dalam PT itu ke stack. Selanjutnya kita cek lagi untuk tiernya. Kedua komponen itu elemen dasar atau bukan. Kalau elemen dasar dan stacknya kosong, resep lengkap, maka resepnya dikirim ke channel hasil. Kemudian bikin interface state baru dari eh, peta resep dan stack yang diperbarui. Tambahkan juga state-nya ke depan stack resep, depan stack DFS. Terus tandai workernya tidak aktif. Itu diulangi sampai resepnya dianggap lengkap. Kemudian kita ada waiting group supaya eh, menunggu workernya semua selesai. Kemudian save close done menggunakan fungsi ini menutup dengan aman. Close juga channel result, dan hitung waktu total yang dipakai berapa. Kemudian mengembalikan hasil pencariannya, durasi, dan node count. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Kurniawan, NIM 135230227. Di sini saya melanjutkan Urvin dan Joel akan menjelaskan tentang algoritma BFS yang digunakan pada tubes Stima kali ini. Jadi di sini algoritma BFS itu kan adalah breadth first search. Jadi dia mencari resepnya melalui breadth dulu. Jadi bukan mendahulukan masuk ke node yang semakin dalam itu anak dari anak dari anak, tapi kita menelusuri dulu semua anak atau semua tetangga dari satu node. Baru setelah level atau kedalaman ini selesai, baru kita searching atau iterasi lagi ke tingkat selanjutnya begitu. Nah, karena di sini kita menggunakan multi threading, jadi tentu saja di sini ada beberapa mutex untuk mengunci data yang di-share di sini. Nah, kemudian di sini ya ada untuk membaca resep. Nah, di sini yang utamanya adalah search BFS-nya. Jadi di sini pertama-tama dia akan melog dulu data dari resepnya, database-nya, yaitu dari JSON ini agar tidak bisa diganggu oleh proses atau coroutine yang lain. Nah, kemudian dia akan membaca jika global variable recipe datanya ini ternyata belum ada atau masih nil, maka dia akan membaca resep dari file JSON tersebut dulu. Nah, selanjutnya di sini ada ya standar validasi lah untuk ngetrim space dari input parameternya dan sebagainya. Terus nah, ini kemudian juga validasi untuk mengecek apakah elemen yang kita request itu memang ada di database-nya. Kalau misalnya nggak ada, ya udah kita segera akhiri fungsinya, terus kemudian return null resepnya dan pencariannya sekian. Untuk validasinya aja sih, jadi nggak ada yang dicari, kemudian node yang dikunjungi 0 gitu ya, begitu. Kemudian nih kalau misalnya ada resep yang emang valid, dicek dulu apakah dia itu elemen dasar. Kalau elemen dasar itu tier 0, yaudah dia langsung return resep di situ. Resep enggak, maksudnya return kosong, karena kan elemen dasar tidak bisa dibentuk dari elemen lain karena dia kan ada yang paling bawah gitu pada tingkatannya. Nah, kemudian di sini ada suatu queue untuk memproses istilahnya kalau di BFS itu antrian dari node-node yang akan kita expand gitu. Nah, kemudian kalau misalnya memang valid, maka kita plus satu node. Kenapa? Karena kan kita istilahnya sudah mengunjungi node dari elemen yang ingin kita cari resepnya begitu kan. Nah, kemudian untuk setiap kemungkinan resep yang ada, kita akan mengunjungi dua node ya, tentunya karena satu resep itu kan terdiri dari dua bahan. Jadi yang anggapannya kita udah mengunjungi dua node gitu. Nah, kemudian di sini kita ambil kayak tier dari resep, elemen resep yang pertama dengan elemen kedua dari resep tersebut. Kemudian kita bandingkan dengan tier dari elemen yang ingin kita cari. Kalau misalnya valid, yaitu lebih rendah tiernya, ya udah kita lanjut, tapi kalau enggak kita skip gitulah. Nah, di sini ada sebuah variable state, ini tuh untuk menyimpan istilahnya keadaan atau
ya keadaan dari resep yang sedang kita bangun yang masuk dalam queue. Jadi ada dua queue. Queue yang pertama itu queue untuk menerima node-node yang akan di-expand yang direpresentasikan dalam state ini. Kemudian state ini masing-masing punya queue sendiri, yaitu queue untuk expand resep-resepnya itu. Jadi misalnya sebagai contoh, misalnya kita mencari resep brick gitu ya, misalnya brick itu resepnya ada beberapa, salah satunya itu mud plus fire gitu. Nah jadi di dalam queue ini itu nanti isinya harusnya itu indeks 0 ke 0 dari resep yaitu mud atau lumpur, dan kemudian item kedua yaitu fire atau api gitu. Untuk kemudian selanjutnya akan dia cek satu-satu item dalam queue tersebut dan ditambahkan ke dalam resep dari state ini begitu. Nah di sini ya standar ada log ini untuk menjaga agar database resep tadi tidak rusak dan tidak diakses secara bersamaan gitu. Atau kalau misalnya diakses bersamaan ya biar datanya tidak berbeda gitu. Nah kalau misalnya kemudian valid ya udah kita push ke dalam queue resep tadi atau queue dari state yang ada. Ini juga kita validasi untuk queue dari masing-masing state itu apakah elemen resep itu bisa di-push atau enggak gitu. Kalau misalnya udah dilihat atau elemennya sama, yang dimasukin ya satu aja gitu. Nah di sini juga ada beberapa channel ini di Go itu untuk kayak menerima sinyal atau dimasukkan sebuah elemen. Jadi misalnya di sini ada channel dan ini tuh untuk mengecek apakah sudah selesai program kita gitu. Kemudian di sini ada result channel itu untuk menerima resep-resep yang ada gitu kan. Kita kan akan mencari beberapa kemungkinan resep dari suatu elemen kan. Jadi akan lewat di sini. Tujuannya agar ya bisa kita kontrol konkurensinya agar tidak bertabrakan, race condition dan sebagainya gitu. Ada fungsi save close agar ya ada beberapa validasi, itulah biar kita meng-close channel itu dengan aman, nggak masalah, karena kalau misalnya bermasalah akan crash program Go-nya seperti ini. Ada increase active worker dan decrease, kemudian get-nya itu worker atau ya itu yang pekerja istilahnya yang melakukan multi threading di dalam Go ini. Nah, kalau di sini tuh dimana saya lupa kodenya, tapi di sini saya set jumlah workernya itu sesuai dengan jumlah prosesor kita dibagi, core prosesor kita dibagi 2, atau kalau nggak ada ya udah 1 aja gitu. Nah di sini ada sebuah hal yang agak kritikal di sini, yaitu queue full signal. Nah itu channel untuk mengecek apakah queue dari state yang ada itu sudah penuh. Kalau misalnya penuh, agar tidak di-push lagi oleh ya para workernya, karena kalau di-push terus lama-lama memorinya membengkak gitu ya, bisa sampai 100 GB itu hanya dalam hitungan beberapa detik dan sistem kita akan crash. Sudah saya buktikan beberapa kali itu. Jadi di sini kita perlu kayak pembatas gitulah, biar gak kelamaan ya kita langsung lanjut aja. Ini ada fungsi concurrent untuk ya itulah validasi untuk ngapus ke resep yang ada. Kalau sebenarnya satu resep udah jadi, kita push ke channel ini, terus akan dicek apakah ini resepnya udah duplikat atau bukan, karena ya ada banyak kemungkinan yang diintroduce oleh multithreading dan juga cara kita meng-cut programnya agar tidak terlalu memenuhi RAM. Jadi tentunya akan ada banyak faktor yang mungkin bisa ngebikin duplikat, walaupun sebenarnya juga harusnya minimal duplikatnya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu validasi apakah ada resep yang sama juga, tapi ya sebagai tambahan aja gitu, kemungkinannya kecil sekali. Nah di sini juga fungsi bantuan yang masih ada hubungannya sama penggunaan RAM tadi, untuk kan nanti kan akan saya set bahwa panjang maksimal dari queue-nya adalah 100.000, tapi di sini kalau misalnya sudah sampai 9.000 dia akan ngasih signal queue full, meskipun secara teknis belum full, tapi ya kita kasih ruang sedikit agar kan ketika kita nge-push state itu kan ada banyak kemungkinan resep kan. Misalnya satu resep aja bisa ada, satu elemen aja bisa banyak resep, jadi kita kasih ruang dikit lah biar gak langsung full queue-nya dan gak bermasalah itu programnya. Nah dan ini akan kita cek setiap 100 mili detik apakah ini full atau tidak queue-nya itu. Nah ini disinilah yang multi threadingnya, yaitu kita menambahkan beberapa pekerja atau worker di sini. Ini dengan add 1. Nah
Kemudian di sini fungsi concurrentnya, defer ini untuk mengeksekusi line ini di akhir fungsi ini. Jadi kan karena kadang ada beberapa keterbatasan sehingga kita nggak bisa menulis misalnya WG dan ini di setelah return statement, makanya kita tulis di sini biar agar dia otomatis tereksekusi setelah fungsinya return. Di sini kalau queue dari state-nya udah habis, ya udah kita anggap aja selesai programnya gitu. Nah, tapi kan ada kemungkinan bahwa queue-nya itu kosong karena emang sebenarnya ada worker yang mau nge-push tapi belum sempat ke-push tuh. Jadi makanya kita kasih kayak time frame 10 milisecond untuk ngecek apakah emang beneran kosong nggak ini gitu. Jadi kita cek, kemudian kalau misalnya dia emang beneran kosong dan nggak ada worker sama sekali yang mengaktif, udah kita bener-bener selesaikan programnya gitu. Nah, kemudian di sini biar gak terlalu lama kita langsung aja di sini. Nah, ini tuh kita ngambil elemen yang ingin di-expand dari state yang ada sekarang gitu. Misalnya sekarang kita ada di state kesekian dan kita sudah mengiterasi sampai misalnya tadi resep brick itu udah sampai elemen mat yang kita expand atau lumpur, ya udah ini kemudian kita cek lah apakah queue-nya kosong gitu setelah kita ambil mat dari queue elemen yang ada gitu. Kalau misalnya udah kosong, berarti resepnya udah jadi gitu, udah selesai. Terus kita akan push ke channel tadi, result tadi, dan beberapa validasi lah tentunya. Nah, ini kita ada validasi lagi untuk misalnya elemen yang ingin kita expand itu sebenarnya udah ada, udah pernah kita expand kan, pasti bisa terjadi lah ya. Jadi di sini kita akan validasi. Karena kalau nggak kita validasi ntar programnya bisa terminate early gitu. Jadi ntar dikira nggak ada resep, hasilnya kosong, padahal sebenarnya ada resep. Jadi kita validasi biar elemen yang di expand tuh bisa benar gitu. Nah, selanjutnya di sini, nah inilah ke bagian utama dari fungsinya. Di sini kita itu mengecek kemungkinan resep dari elemen yang sedang di-expand. Misalnya dari brick tadi kita sedang meng-expand elemen lumpur. Elemen lumpur ini resepnya ada apa aja? Kita iterasi dari semua kemungkinannya. Di sini kita otomatis cek node yang sudah di-explore ada 2 karena iya jelas kan satu resep ada 2 ingredient. Jadi kita technically setiap kemungkinan itu nambah 2 node yang dikunjungi. Kalau misalnya program itu udah selesai, ya udah kita decrease active. Si worker ini kita suruh berhenti untuk melakukan tugasnya gitu. Misalnya resepnya udah ditemukan semua atau alasan yang lain. Nah, di sini seperti biasa kita pakai lock dan unlock untuk biar nggak terjadi masalah. Untuk ngambil database resepnya kita ngecek tier-tier masing-masing elemen, dan ya kalau misalnya tiernya di bawah dari elemen yang sedang di-expand kita masukkan ke resepnya, kalau enggak ya dibuang gitu. Kemudian di sini kita tambahkan resep itu salah satu resepnya, karena enggak semuanya kan, karena ada banyak kan kemungkinan resep yang akan kita coba. Jadi salah satunya kita masukkan ke state yang baru itu untuk kemudian nanti di-push lagi ke queue dari eksplorasi ini gitu. Nah, ini juga sekali lagi ada validasi lagi untuk ngecek apakah elemen yang mau kita push itu sebenarnya udah ditemuin belum di resep. Kalau misalnya ada ya udah nggak usah, tapi kalau ada ya udah kita push lagi ke queue yang ini ya, queue elemen dari setiap state, bukan queue yang utama, queue setiap state itu. Nah, di sini kita, jadi intinya itu kan kita ngambil state yang ada sekarang. Misalnya sekarang itu bricknya itu resep untuk nyari brick kan, kita di state alternatif pertama yaitu mat plus fire. Nah, mat plus fire itu karena fire udah elemen dasar, gak usah kita push ke dalam ini kan, ke dalam queue dari state nya. Yang kita push adalah mat. Kemudian mat ini sekarang kita expand gitu, kita cek kemungkinan resepnya apa aja. Nah, kemungkinan resepnya itu misalnya yang pertama katakanlah tanah sama air gitu. Nah, kemudian kita tambahkan ke map, kita duplikat dulu lah state-nya. Kemudian di duplikat itu kita tambahkan entry ke dalam map resep itu, lumpur itu resepnya tanah plus air gitu. Nah, kemudian air karena elemen dasar, tanah juga elemen dasar, gak usah kita push lagi ke queue-nya.
maka queue-nya akan jadi kosong, dan di validasi selanjutnya dideteksi bahwa resepnya udah selesai itu. Jadi kan kita tambahkan ke dalam channel untuk menerima resep-resep yang sudah jadi tadi. Nah, di sini ada salah satu bagian dari multi tradingnya, yaitu dimana kita tuh menunggu gitu. Jadi istilahnya kan tadi ada saya kasih batasan kan 100.000 elemen supaya dia itu nggak memenuhi semua RAM dan akhirnya nge-crash sistem kita. Cuman ada kekurangan, yaitu kalau misalnya penuh ya udah programnya stuck karena semuanya ingin nge-push ke queue tersebut tapi nggak ada yang makan atau nggak ada yang nge-remove elemen terdepan queue tersebut. Jadi ya programnya stuck di situ, nggak jalan-jalan. Maka dari itu kita bikin validasi gitu. Jadi kita cek dulu apakah queue-nya full. Kalau full tunggu 1 milisecond. Kalau masih full tunggu tapi dengan durasi yang lebih lama. Lama-lama maksimal setengah detik. Kalau nggak ada ya udah kita batalin. Kita nggak jadi nge-push ke situ. Di sini ya ini cuman buat output aja, nggak guna kodenya sebenarnya. Ini cuman buat nge-output aja. Tapi kalau misalnya udah gagal 3 kali ya udah kita langsung gagal lah, nggak jadi itu. Kita worker ini kita suruh kamu udah stop aja gitu, nggak usah lanjutin state ini lagi. Tapi kalau misalnya ternyata queue-nya nggak kosong ya udah kita push resep ini atau state ini ke queue untuk kemungkinan state atau resep-resep yang ada. Ya memang ada kekurangannya metode ini, yaitu mungkin ada beberapa kemungkinan resep yang akan terpotong, mungkin atau mungkin tidak. Tapi ya itu trade off-nya ya gitu kalau misalnya kita ingin bisa melakukan BFS ini. Karena kalau enggak, ketika kita melakukan BFS dengan elemen yang akhirnya banyak, kan BFS itu tumbuhnya perputaran umurnya sangat cepat. Jadi kalau enggak kita batasi ya akan crash programnya. Jadi ya terpaksa kita potong-potong lah state-state yang ada. Meskipun itu tadi kekurangannya, jadi mungkin resepnya enggak selengkap DFS, tapi ya itulah yang harus kita lakukan itu kalau kita pakai BFS. Nah, di sini kalau misalnya semua queue-nya udah kosong kan akan selesai fungsinya itu. Kemudian kita masuk ke bagian ini, kita menunggu sampai semua workernya benar-benar selesai baru kita tutup secara safe, agar ya tidak terjadi race condition atau yang sebagainya itu. Kemudian kita akan return resep hasil yang sudah ditemukan, lalu durasi pencariannya, dan juga node-node yang dikunjungi ada berapa jumlahnya gitu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, sudah terlalu lama juga sebenarnya. Terima kasih.